Definisi aljabar Boolean, skema untuk deskripsi aljabar dari proses berpikir secara logika dan reasonik. Kemudian untuk digunakan untuk menjabarkan rangkaian logika, desain dan analisis rangkaian. Menyederhanakan suatu ekspresi logika untuk implementasi fisik rangkaian yang lebih sederhana. Definisi aljabar Boolean. Misalkan terdapat dua operator biner plus dan sebuah operator uner. B himpunan yang didefinisikan pada operator plus kali dan kurang 0 dan 1. Ada dua elemen yang berbeda dari B. Tumpel B plus kali disebut aljabar Boolean jika untuk setiap A, B, C, sigma B berlaku aksioma atau postulat. Hitungan ton 1. Closure 2. Identitas 3. Komutif 4. Distributif komplemen. A plus B sigma B, A kali B sigma B. A sama dengan A kali 1 sama dengan A. A plus B sama dengan B plus A. A kali B sama dengan B kali A. A kali tutup kurung buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B plus tutup buka kurung A kali B kali C tutup kurung. A plus buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan A plus B kali A plus C. A plus A sama dengan A plus kali A sama dengan O. Untuk mempunyai sebuah aljabar Boolean harus diperhatikan 1. Elemen-elemen himpunan B. Kedua, kaidah operasi untuk operator biner dan operator uner. Membenahi postur hitungan ton. Sekian, terima kasih, itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dari kelas B. Baiklah, saya akan menjelaskan aljabar Boolean dua nilai. Menurut pemahaman saya, aljabar Boolean dua nilai itu yaitu B sama dengan 0 dan 1. Mengapa di sini B? Karena melambangkan aljabar Boolean. Sedangkan ini 0 dan 1 yaitu kan di sini kan dulunya belajar tentang false dan true. Sedangkan di sini belajar tentang aljabar Boolean itu kita memakai pakai angka 0 dan 1. Di mana ini 0 sama halnya dengan false dan 1 ini sama dengan halnya true. Di dalam aljabar Boolean tersebut terdapat dua operator. Yang pertama operator biner, yang kedua operator uner. Operator biner ini terdiri dari penjumlahan dan perkalian, sedangkan operator uner ini komplement. Baiklah, kaidah untuk operator biner dan operator uner. Nah, di sini menjelaskan tabel kebenaran, yaitu tabel kebenarannya di sini ini A kali B. Mengapa di sini A kali B? Karena ini sama halnya dengan konjungsi atau dan. Mengapa di sini? Di sini di sini menjelaskan nilai A yaitu 0011, nilai B 0101. Maka A perkalian B atau
A dan B di sini menjelaskan jika salah satu bernilai false atau nol, maka hasilnya false. Jadi di sini nilai A ke B itu 0 0 itu yaitu 0, 0 1 yaitu 0, 0 1 0 adalah 0, 1 1 yaitu 1. Begitupun dengan penjumlahan. Karena di sini penjumlahan ibaratkan dengan atau ring fungsi. Ring fungsi ini maka nilai A itu 0011, nilai B 0101. Maka A penjumlahan B itu dia hasil 0. Dia hasilnya 0 jika salah satunya jika kedua-keduanya bernilai 0. Contohnya 00 yaitu 0. Jika salah satu bernilai true di sini, maka hasilnya true. 01 maka hasilnya 1. 10 maka hasilnya 1. 11 maka hasilnya 1. Nah, selanjutnya di sini ke komplement atau negasi. Ini mengibaratkan negasi. Misalnya A itu bernilai 0 dan 1, maka negasinya A itu yaitu 0, negasinya dari A itu 1. Maka nilai A 1, maka negasinya adalah 0. Baik, selanjutnya yaitu apakah memenuhi Huntington, yaitu closure. Closure ini jelas berlaku karena di mana variabel A dan B itu termasuk dari himpunan B atau elemen E. Sedangkan identitas itu jelas berlaku karena dari tabel dapat kita lihat bahwa misalnya 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 kali 0 kan sama dengan 0. Selanjutnya komutatif. Komutatif ini jelas berlaku dengan melihat simetri tabel operator. Maksudnya di sini ialah tidak mempengaruhi. Dia tidak mempengaruhi posisi awal dan posisi akhir. Maksudnya di sini contohnya A tambah B sama dengan B tambah A. Begitupun dengan perkalian A kali B sama dengan B kali A. Selanjutnya distributif. Distributif ini termasuk penjabaran A ke B atau penjabaran A ke variabel-variabel lainnya. Misalnya penjabaran ini misalnya A kali B tambah C. Cara penjabarannya ini dikali masuk. Misalnya A kali B tambah A kali C. Begitupun dengan penjumlahannya. A tambah B kali A tambah C. Begitupun dengan cara penjabarannya. Selanjutnya komplement. Komplement ini jelas berlaku karena tabel kebenaran dapat memperlihatkan bahwa A tambah A komplement sama dengan 1. Mengibaratkan di sini begitupun dengan A kali A sama dengan 0. Mengibaratkan di sini misalnya di sini A bernilai 1 sedangkan komplement A bernilai 0 sama. Jadi misalnya 1 tambah 0 kan sama dengan 1. Begitupun dengan perkaliannya. Di sini ibaratkan nilai A-nya 1 kali 0. 1 kali 0 kan sama dengan 0. Begitu. Karena kelima postulat Huntington dipenuhi, maka terbukti bahwa B sama dengan 0 dan 1 bersama-sama dengan operator biner dan operator biner penjumlahan dan perkalian. Operator komplement merupakan aljabar boolean. Terima kasih. Saya cukup di sini. Mohon maaf
atas kekurangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilna Lakbi dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekspresi boolean. Misalkan B tambah kali komplement adalah sebuah aljabar boolean suatu ekspresi. Boolean dalam B tambah kali komplement adalah yang dikatakan ekspresi. Yang pertama, setiap elemen di dalam himpunan B, artinya seluruh elemen yang ada di dalam himpunan B dikatakan ekspresi boolean. Yang kedua, setiap peubah juga dikatakan sebagai boolean. Yang ketiga, jika ekspresi 1 dan ekspresi 2 adalah ekspresi boolean, maka ekspresi 1 tambah ekspresi 2 dan ekspresi 1 kali ekspresi 2 atau ekspresi 1 komplement adalah ekspresi boolean juga. Contohnya, 0 itu ekspresi boolean, 1 itu ekspresi boolean. Mengapa? Karena 0 merupakan anggota dari himpunan 1. A merupakan ekspresi boolean, B merupakan ekspresi boolean. Mengapa? Karena A merupakan peubah dari himpunan tersebut. A tambah B merupakan ekspresi boolean. Mengapa? Karena A tambah B adalah perhitungan antara dua peubah menggunakan operator biner penjumlahan. A kali B juga dikatakan ekspresi boolean karena juga menggunakan operator linear perkalian. A komplement kali B tambah C juga dikatakan ekspresi boolean karena dia ada perkalian komplement dengan perkalian pada operator biner. A kali B tambah A kali B kali C tambah B juga dikatakan adalah satu ekspresi boolean. Jadi, ekspresi boolean itu setiap elemen di dalam himpunan B, setiap peubah di dalam himpunan B, dan setiap operasi biner dalam himpunan B, baik operasi biner, antar ekspresi maupun operasi unar dalam ekspresi boolean. Mengevaluasi ekspresi boolean. Contoh A komplement kali B tambah C, di mana jika A dimisalkan dengan elemen 0, B dimisalkan dengan elemen 1, dan C misalkan elemen 0, maka hasil evaluasi ekspresinya di mana A komplement berarti kebalikan dari 0, 0 komplement B1, C 0, kebalikan dari 0 adalah 1. 1 tambah 0 sesuai dengan tabel kebenaran pada operator biner, penjumlahan hasilnya sama dengan 1. Maka 1 kali 1 sesuai dengan tabel kebenaran pada operator biner perkalian hasilnya sama dengan 1. Yang kedua, dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai kepada n peubah. Contoh, A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. A kali B tambah A kali C sebenarnya adalah distributif, tapi jika dijabarkan ekspresi boolean 1 dengan ekspresi boolean 2 itu akan bernilai sama kalau disubstitusikan masing-masing peubah A kali B tambah C dengan menggunakan elemen dari aljabar boolean. Jika iya, maka dikatakan dua ekspresi ini, yakni A kali B tambah 1, ekspresi 1 maupun A kali B tambah A kali C, ekspresi 2, merupakan dua ekspresi ekivalen. Contoh, perlihatkan bahwa A tambah A komplement B sama dengan A tambah B. Di sini kita coba jabarkan dengan menggunakan tabel kebenaran, di mana ada dua kolom, di mana A dengan B. Kalau dia punya dua kolom, maka dia punya 4 baris. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Penjabaran ini sama dengan penjabaran pada logika matematika. Di sini kita membutuhkan A komplement, maka kita butuh kolom A komplement. Karena di sini kita butuh A komplement kali B, maka dibutuhkan kolom A komplement kali B. Karena kita butuh
A tambah A komplemen B, maka dibuatkan kolom A tambah A komplemen B. Karena kita di sini butuh A tambah B, maka dibuatkan kolom A tambah B, di mana A komplemen memang sudah pasti kebalikan dari A. Jadi kebalikan dari 0, 1, kebalikan dari 0, 1, kebalikan dari 1, 0, kebalikan dari 1, 0. Begitu juga dengan A komplemen kali B. Jadi setelah kita lakukan komplemen dari elemen A, peubah A, kita lakukan operator biner perkalian terhadap perubahan dari B. Maka 1 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 1 hasilnya 1, 0 kali 0 hasilnya 0, 0 kali 1 hasilnya 0. Setelah didapatkan hasilnya, selanjutnya A tambah A kali komplemen B, maka 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 0 hasilnya 1, 1 tambah 0 hasilnya 1. Selanjutnya ekspresi A tambah B. 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 1. Maka di sini dapat dilihat dua buah ekspresi A tambah B memiliki nilai yang sama setelah kita mengevaluasi ekspresi. Karena dia memiliki nilai yang sama, maka dikatakan ekspresi A tambah A komplemen B sama dengan ekspresi A tambah B. Dalam hal ini ada perjanjian di mana tanda titik dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi boolean, kecuali jika ada penekanan. Contohnya A, B tambah C sama dengan AB tambah AC. Di depan A itu harus ada titik untuk menunjukkan kalau dia merupakan operator biner perkalian. Di antaranya A dan B juga harus ada titik, dan di antara A dan C juga harus ada titik. Tapi bisa dihilangkan karena ini adalah ekspresi antara peubah. A tambah BC sama dengan A tambah B, A tambah C. Di antara A tambah B dengan A tambah C harus juga ada titik, cuman bisa dihilangkan. Namun kalau A titik 0 bukan A0, kita perlu menekankan bahwa itu adalah suatu elemen anggota, maksudnya elemen biner 0. Jadi antara bilangan biner 0 dengan peubah A harus kita lakukan penekanan, maka kita memerlukan tanda titik untuk menunjukkan bahwa ini merupakan operator biner perkalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Ameliani. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip boolean dan hukum-hukum boolean aljabar. Misalkan 5 adalah kesamaan identik di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus dan komplement. Maka jika pernyataan S diperoleh dengan cara mengganti titik dengan plus, tambah dengan 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S juga benar. S disebut sebagai dual dari S. Contohnya, yang pertama A.1, 0 tambah 2 sama dengan 0 2-nya. A tambah 0 tambah A titik 1 titik A sama dengan 1. Yang kedua A tambah B sama dengan AB. Dualnya A tambah A, B sama dengan A tambah B. Hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum identitas. Yang satu, A tambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A kurang 1 sama dengan A. Yang kedua, hukum idempoten. Yang satu, A tambah A sama dengan A. Yang kedua, A kurang A sama dengan A. Yang ketiga, hukum komplemen. 1, A tambah A sama dengan 1. Yang kedua, A kurang A sama dengan 0. Yang keempat, hukum dominasi. Yang pertama, A kurang 0 sama dengan 0. Yang kedua, A tambah 1 sama dengan 1. Yang kelima, hukum involusi. 1A plus sama dengan A. Yang keenam, hukum penyerapan. Pertama, A tambah AB sama dengan A. Yang kedua, A tambah B sama dengan A.
Yang ketujuh, hukum komutatif. Yang pertama, A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, AB sama dengan BA. Yang kedelapan, hukum asosiasif. Yang pertama A plus B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang kedua A, BC sama dengan AB sama dengan C. Yang ke-10, hukum De Morgan. Yang pertama A tambah B sama dengan AB. Yang kedua AB sama dengan A tambah B. Yang terakhir yaitu nomor 11, hukum 0/1. Yang pertama 0 kurang 1, yang kedua 1 kurang 0. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi boolean, yaitu ada beberapa contoh fungsi boolean. Misalnya f(x) sama dengan x aksen y plus xy aksen plus y aksen. Dan ada beberapa contoh lain, misalnya itu contoh satu ini, f(x) y sama dengan x y z aksen. Kita bisa lihat di sini setiap fungsi ubah dalam fungsi boolean termasuk komplemennya kita sebut literal. Contoh untuk fungsi. Untuk h x y z sama dengan x y z aksen, ada 3 buah literal, yaitu x y dan z aksen. Jika diberikan x sama dengan x1, y sama dengan 1, z maka dengan 0, z sama dengan 0, maka nilai fungsinya yaitu 110 adalah 1 kali 1 aksen atau 1 kali 1 kali 1 atau 1 kali 1 sama dengan 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari aljabar boolean, yaitu pada bagian bentuk kanonik. Nah, sama-sama kita lihat di layar. Bentuk kanonik itu ada 2 macam, yaitu SOP dan POS, yang dimana SOP itu adalah sum of product dan POS itu adalah product of sum. Yang dimana sum of product itu ketika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah penjumlahan dari perkalian. Nah, sedangkan product of sum itu adalah perkalian dari penjumlahan. Nah, kita lihat salah satu contohnya yang tertampil di layar, yaitu f yang dimana dalam kurung itu x, y, z sama dengan x aksen kali y aksen kali z. Nah, plus x kali y aksen kali z aksen. Nah, plus x kali y kali z. Nah, ini disebut dengan sum of product, yang dimana setiap suku ini juga disebut dengan minterm. Artinya bahwasanya sum of product itu juga bisa disebut dengan minterm. Nah, sedangkan pada bagian kedua itu ada G dalam kurung X, Y kali Z sama dengan X tambah Y tambah Z. Nah, sebelahnya lagi ada X tambah Y aksen tambah Z dan X tambah Y aksen tambah Z aksen. Nah, kemudian di sini digabung sehingga bentuk ini menghasilkan product of sum, yang dimana product of sum ini juga bisa disebut dengan maxterm. Nah, selanjutnya kita di sini melihat ada tabel, yaitu pada bagian awal ini terdapat variabel x dan y, yang dimana variabel x dan y ini ingin kita tampilkan mintermnya dan maxtermnya, yang dimana x-nya 0, y-nya 0, maka suku dari minterm adalah x aksen kali y aksen, maka lambang dari minterm itu adalah M0. Nah, sedangkan maxterm itu adalah
X tambah Y sama dengan M0. Nah, bagaimana caranya kita bisa membaca atau membedakan minterm ini dan maxterm? Nah, perbedaannya itu bisa kita lihat dari aksennya, yang dimana cara yang paling mudah kita bedakan yaitu yang pertama, kalau minterm itu kita bisa menggunakan angka 1. Nah, sedangkan kalau maxterm itu kita bisa lebih condongkan dia ke angka 0. Yang dimana kalau kita lihat kalau minterm itu kan di variabel X dan Y itu tidak ada angka 1, maka dia X-nya diberikan aksen dan Y-nya juga diberikan aksen. Nah, begitu juga dengan maxterm. Kalau maxterm dia lebih condong ke 0 tadi seperti yang saya bilang, maka maxterm itu tidak diberikan aksen kalau dia memiliki angka 0, maka langsung saja X tambah Y. Begitu juga dengan baris yang kedua. Nah, kalau baris yang kedua ini kita lihat dari variabel X-nya 0 dan Y-nya angka 1, maka di sini terlihat jelas perbedaannya dari minterm dan maxterm. Kalau di minterm ini kan tadi saya katakan bahwasanya minterm itu lebih condong ke angka 1. Maka ketika ada variabel yang memiliki angka 1, maka dia tidak memiliki aksen. Nah, di sini dia terlihat jelas bahwasanya X aksen, maka dia itu adalah 0. Nah, di sini Y-nya angka 1, maka dia tidak memiliki aksen. Nah, begitu juga dengan maxterm, dia kebalikan dari minterm tadi. Kalau dia angka 0, maka yang angka 0 tersebut yang dilambangkan tidak memiliki aksen. Nah, mungkin yang di bawahnya juga ini mungkin seperti itu, mirip-mirip saja. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca atau kenapa bisa ini lambangnya M0, M1, M2, dan M3. Nah, caranya itu yaitu kita lihat di variabel ini, di variabel X dan Y. Nah, variabel ini kita baca dari paling kanan. Nah, kalau dia paling kanan, dia nilainya adalah 1. Nah, tambah ke kiri dia nilainya 2. Nah, kalau di sini masih ada variabel lagi, atau misalnya variabel W, maka dia nilainya adalah 4. Kenapa bisa 4? Karena ini bisa dikatakan bahwasanya nilainya itu adalah kelipatan dari 2. Yaitu ini 1, 2, 4, 8, begitu. Ya, jadi kenapa di sini bisa 0? Karena kan nilai true dari 1 itu kan tidak ada. Nah, maka dia nilainya adalah 0. Nah, kalau yang kedua ini, baris yang kedua, dia memiliki angka 1 pada variabel Y. Nah, tapi nilai Y tadi kan adalah 1, maka dia adalah M1. Nah, pada baris yang ketiga ini adalah nilai satunya ada pada variabel X. Maka kita ketahui tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya baris kedua itu kolom kedua itu adalah nilainya 2. Maka di sini adalah M2. Itu sama saja dengan yang maxterm. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada variabel X dan Y itu sama-sama nilainya 1. Maka kita lihat kembali bahwasanya nilai kolom per kolomnya tadi itu berapa. Nah, kita ketahui tadi yang pertama itu adalah 1, yang kedua adalah 2. Maka nilai kolomnya tadi yang dijumlahkan, maka 1 tambah 2 sama dengan 3, maka M-nya adalah 3. Nah, yang terakhir tadi dari sini yang saya jelaskan bahwasanya perbedaan dari lambang minterm dan maxterm itu ada pada huruf M, yaitu kalau minterm dia menggunakan huruf M kecil, sedangkan maxterm itu menggunakan huruf M besar. Selanjutnya ada mungkin hampir sama tadi yang sebelumnya, cuman ini dia memakai 3 variabel. Caranya juga tadi sama. Kita lihat dulu, mungkin kita tentukan dulu sukunya.
ini kan menggunakan sama dengan tabel kebenaran, menggunakan kombinasi yang sama dengan tabel kebenaran, maka tadi sudah kita jelaskan sebelumnya kalau midterm itu dia lebih condong ke angka 1. Kalau dia tidak ada angka satunya, maka dia diberikan aksen. Maka yang baris pertama itu tidak memiliki angka 1, maka dia diberikan semua aksen. Nah, yang sedangkan maksimum ini dia lebih condong ke angka 0, maka dia sukunya semua tidak diberikan aksen karena dia lebih condong ke angka 0. Mungkin sama saja dengan variabel-variabel yang ada di bawahnya, kombinasi-kombinasi yang ada di bawahnya. Nah, ini ada soal nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Nah, ini bentuk soalnya. Ini yang selanjutnya kita selesaikan. Yang pertama tentu saja kita selesaikan dengan bentuk sum of product, yang dimana sum of product itu kita lihat yang memiliki angka 1. Nah, kita lihat tadi di tabel sebelumnya ini ada beberapa dari tabel ini yang memiliki angka 1, yaitu pada baris kedua dan seterusnya. Nah, setelah menentukan itu, maka fungsi boolean yang dibentuk dari kanonik SOP adalah f x y. Dari f x y z, maka dapat kita temukan x-nya sama dengan x aksen kali y aksen kali z tambah y aksen tambah x kali y aksen kali z aksen. Nah, ini tentu saja sama dengan nilainya yang 001, 100, dan 111. Maka setelah menggunakan ini, kita ubah lagi dengan lambang midterm. Yang midterm itu adalah M1, M2, ya begitulah seterusnya. Nah, kita ubah nilainya dengan sesuai dengan yang ada pada soal di sini. Nah, yang ini saya jelaskan ini adalah logo sigma atau perwakilan dari lambang plus. Maka ini mewakili dari lambang plus itu 1 tambah 4 tambah 7. Selanjutnya ini adalah POS atau product of sum. Kombinasi ini pengubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 000, 010, 011, 101, dan 110. Nah, ini yang kita ambil dari kombinasi ini, kita lihat dari tabel tadi yang di sini. Maka menghasilkan X tambah Y tambah Z. Mulanya lagi ada X tambah Y aksen tambah Z. Ini tentu saja nilainya sama dengan yang 001, 010, 011, 101, dan 110. Nah, setelah kita ubah ke dalam bentuk ini, maka kita ubah lagi dalam bentuk max term. Nah, ini bukan pi ya, ini mewakili lambang perkalian yang 0, 2, 3, 5, 6. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya pemaparan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Dan tentu saja materi ini belum saya pahami secara menyeluruh, maka insya Allah nanti ketika melakukan presentasi saya akan memahami materinya secara full. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Paulana dari kelas B. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Sekarang kita masuk di materi aplikasi aljabar Boolean. Oke. Aljabar Boolean sangat berguna dalam memahami cara kerja rangkaian digital, terutama dalam jaringan pensaklaran.
Gerbang NOT. Nomor 1 itu gerbang NOT, simbol garis lurus dengan lingkaran kecil di ujungnya. Fungsi membalikan input. Jika input adalah 1, benar, output menjadi 0 atau salah, dan sebaliknya. Contoh, jika saklar X terbuka, 1, output B akan tertutup. Nomor 2, gerbang AND. Simbol garis lurus yang menyatu. Fungsi output hanya 1 jika semua inputnya 1. Jika ada 1 saja input yang 0, maka outputnya juga 0. Contoh, B hanya akan terbuka jika baik saklar X maupun Y terbuka. Gerbang OR. Simbol garis lurus yang bercabang lalu menyatu. Fungsi output akan 1 jika salah satu atau semua inputnya 1. Hanya jika semua input 0, maka outputnya juga 0. Contoh output C akan terbuka jika salah satu atau kedua saklar X dan Y terbuka. Cara kerja dalam jaringan pensaklaran. Saklar mewakili bit 0 atau 1 dalam sistem digital. Saklar terbuka berarti 1 dan tertutup berarti 0. Gerbang melakukan operasi logika AND or NOT pada bit-bit tersebut. Output, hasil operasi logika ini akan menentukan keadaan output dari rangkaian. Oke, contoh rangkaian pensaklaran dalam rangkaian listrik. Nomor 1 itu saklar dalam hubungan seri, logika N. 2, saklar dalam hubungan paralel, logika OR. Saklar dalam hubungan seri, logika N. Cara kerja agar lampu menyala pada rangkaian seri, kedua saklar A dan B harus dalam keadaan tertutup, on. Jika salah satu atau kedua saklar dalam keadaan terbuka atau off, maka arus listrik tidak akan mengalir dan lampu akan mati. Analoginya itu seperti pintu gerbang. Kedua pintu harus dibuka agar bisa lewat. Jika salah satu pintu tertutup, Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan. Penerapan logika N. Dalam aljabar Boolean, operasi N diwakili oleh tanda titik. Jadi untuk rangkaian ini kita bisa menuliskan A lampu menyala sama dengan A titik B, artinya lampu hanya akan menyala jika A dan B keduanya benar atau tertutup. Nomor 2, saklar dalam hubungan paralel, logika OR. Cara kerja pada rangkaian paralel, lampu akan menyala jika salah satu atau kedua saklar dalam keadaan tertutup, on. Hanya jika kedua saklar terbuka, lampu akan mati. Analoginya, ini seperti dua jalan berbeda menuju tujuan yang sama. Anda bisa memilih jalan A atau jalan B atau bahkan kedua jalan sekaligus untuk mencapai tujuan. Penerapan logika OR. Dalam aljabar Boolean, operasi OR diwakili oleh tanda tambah. Jadi untuk rangkaian ini kita bisa menuliskan lampu menyala sama dengan A tambah B. Artinya lampu akan menyala jika A benar atau tertutup, atau B benar jika tertutup atau keduanya benar. Oke, sekarang kita masuk di rangkaian logika. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam elektronika digital yang digunakan untuk melakukan operasi logika pada bit 0 atau 1. Operasi logika ini mirip dengan operasi matematika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, dan negasi tetapi dalam konteks biner. Jenis-jenis gerbang logika yang ditampilkan yaitu gerbang N, simbol bentuknya seperti huruf D. Fungsi output dari gerbang N akan bernilai 1 jika dan hanya jika semua inputnya bernilai 1. Jika ada satu saja input yang bernilai 0, maka outputnya juga akan bernilai 0. Contoh, jika kita punya dua saklar A dan B yang mewakili input, maka lampu output hanya akan menyala jika kedua saklar ditekan bersamaan. Gerbang NAND, simbol mirip dengan gerbang N namun memiliki lingkaran kecil di output.
Cara kerja, hasil keluarannya adalah kebalikan dari gerbang N, artinya jika kedua input bernilai 1, maka outputnya akan 0. Dalam kasus lainnya, outputnya akan 1. Persamaan Boylan X, Y, gerbang NOR, simbol mirip dengan gerbang OR namun memiliki lingkaran kecil di output. Cara kerja, hasil keluarannya adalah kebalikan dari gerbang OR, artinya jika salah satu atau kedua input bernilai 1, maka outputnya akan 0. Hanya jika kedua input bernilai 0, maka outputnya akan 1. Persamaan Boolean X tambah Y, gerbang XOR, simbol memiliki simbol khusus yang menyerupai tanda tambah dengan lingkaran di sekelilingnya. Persamaan 1, X tambah Y ekivalen dengan X tambah Y, sisi kiri X tambah Y. Ini adalah negasi dari hasil OR antara X dan Y, artinya jika salah satu dengan atau kedua input X atau Y bernilai 1, maka outputnya akan menjadi 0. Sisi kanan X tambah Y, ini adalah operasi XOR, eksklusif OR antara X dan Y. Outputnya akan bernilai 1 jika kedua input berbeda, 1, 0 dan 1, 1. Kenapa keduanya ekivalen? Jika kita buat tabel kebenaran untuk kedua persamaan, kita akan melihat bahwa outputnya selalu sama untuk setiap kombinasi input X dan Y. Intinya, operasi negasi dari OR X tambah Y akan menghasilkan hasil yang sama dengan operasi XOR X tambah Y. Persamaan 2. XY ekivalen dengan X tambah Y. Sisi kiri XY ini adalah negasi dari hasil N antara X dan Y. Artinya, outputnya akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 0. Sisi kanan X tambah Y. Ini adalah operasi OR antara X dan negasi dari Y. Artinya, outputnya akan bernilai 1 jika X bernilai 1 atau Y bernilai 0. Kenapa keduanya ekivalen? Sekali lagi, kita akan melihat bahwa outputnya selalu sama untuk setiap kombinasi input X dan Y. Intinya, operasi negasi dari N, X, Y, dan dapat diimplementasikan dengan meng-OR-kan X dengan negasi dari Y. Persamaan 3, X tambah Y ekivalen dengan XY. Persamaan ini sebenarnya adalah kebalikan dari persamaan kedua, jadi penjelasannya sama saja, implikasi dari persamaan-persamaan ini. Persamaan-persamaan ini menunjukkan bahwa kita bisa mempresentasikan suatu fungsi logika dengan berbagai cara menggunakan kombinasi gerbang logika yang berbeda. Hal ini sangat berguna dalam desain rangkaian digital karena kita bisa memilih kombinasi gerbang yang paling efisien atau paling mudah diimplementasikan untuk suatu fungsi tertentu. Persamaan-persamaan ini juga merupakan dasar dari berbagai teorema dalam aljabar Boolean yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Dimas dari kelas B Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi. Sekarang kita masuk di penyederhanaan aljabar Boolean. Di sini ada dua contoh soal yang akan kita kerjakan. Untuk mengerjakan contoh soal sini, kita akan melihat tabel yang ada peraturan aljabar Boolean dan hukum aljabar Boolean. Untuk penyederhanaannya kita akan melihat yang ini, peraturan aljabar Boolean. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan nomor 1. F sama dengan A B absen tambah A absen B tambah AB. Nah, sama dengan di sini kita mencari yang memiliki kembar, misalnya yang A B absen dengan AB. Di sini A dan A di sini memiliki kembaran sama-sama tidak memiliki absen. Di sini kita menggunakan sifat distributif, menjadi A dalam kurung B absen tambah B tambah A absen B sama dengan A-nya tetap turun. Nah, yang ini B absen tambah B menjadi 1. Di sini kita mengikuti peraturan yang ada pada tabel aljabar Boolean, yaitu yang berada pada nomor 8. Yang A tambah absen sama dengan 1. Sehingga di sini B absen tambah B sama dengan 1. A tambah absen B. Nah, di sini menjadi satunya hilang karena
A kali 1 sama dengan itu A, yang karena berada pada tabel peraturan juga yang ada pada nomor 2. A kali 1 sama dengan A. Sehingga di sini A kali 1 sama dengan A tambah A absen B. Nah, yang ini juga berada untuk melihat hasil ini juga ada pada tabel peraturan aljabar boolean yang berada pada nomor 11. Yang A tambah A absen B sama dengan A tambah B. Sehingga ini menjadi bentuk sederhana dari fungsi AB absen tambah A absen B tambah AB. Bentuk sederhananya adalah A tambah B. Itulah. Baik, kita akan lanjut ke nomor 2. Saya akan menjelaskan cara pengerjaannya. Yang fungsi ABC tambah A absen BC tambah AB absen C. Sama seperti nomor 1 tadi, kita akan menggunakan sifat distributif. Kita akan mencari kesamaan dulu. Yang seperti yang ABC dan AB absen C. Di sini AC-nya sama sehingga di sini jadi AC distributif dalam kurung B tambah B absen tambah A absen BC sama dengan, nah ini kita memiliki kasus yang sama tadi seperti yang nomor 1 B tambah B absen hasilnya 1, yang A absen BC turun. Nah di sini juga AC tambah A absen BC sama seperti yang sebelumnya. Nah di sini C dalam kurung A plus A absen B. Di sini kita menggunakan sifat distributif. Yang A ini ditemukan dengan yang A absen ini. C-nya digabung. Sehingga menjadi C dalam kurung A tambah A absen B. Nah, di sini kan A tambah A sama dengan A, sehingga turun menjadi C dalam kurung A tambah B absen. Nah, inilah contoh sederhananya, sama halnya jika dibalik dalam kurung A tambah B kali C. Sekian dari saya, begitulah tadi cara sederhana untuk penyederhanaan aljabar boolean. Sekian dan terima kasih. See you next video.